Halo adik-adik semuanya, welcome to Joy Online Service. Buat kalian semua yang ada di Jakarta, di Surabaya, Palangkaraya, ataupun dimanapun kalian berada, we are so happy to meet all of you. Apalagi kalau kalian mungkin ini pertama kalinya kalian join Joy Online Service. Nah tapi sebelum kita mulai, kita mau yel-yel dulu. Kalian siap semuanya? Ayo berdiri semuanya, berdiri dimanapun kalian berada, kita mau yel-yel sama-sama. Oke, siap? 1, 2, 3. Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi. Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Tepuk tangan semuanya. Halo semua, welcome to Joy Online Service. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Let's celebrate Jesus together. Penyertaan Tuhan buat hidup kami. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menyanyi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan,
bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan berkati supaya kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Oke, semuanya sekarang kita mau main games. Jadi di sini ada 3 minuman, tapi kalian bukan berarti kalian harus minum ini ya. Di minuman ini ada namanya instruksi. Jadi kalau misalkan kalian pilih salah satu minuman, kalian harus mengikuti instruksinya dari minuman yang kalian pilih ini. Oke ya, kita coba ke kakak-kakak Joy ini yang ada di sini semuanya. Oke, mungkin dari Bagus bisa pilih yang mana? Oke, yang ini ya. Kita lihat instruksinya. Lari di tempat 30 detik. Oke, jadi harus lari di tempat 30 detik. Oke. Siap? Siap? Siap ya, lari bukan jalan ya. 1, 2, 3. Ya, benar. Lebih cepat. Ayo, kakinya sampai di atas. Masih kurang. Ya, sudah selesai. Oke, keren. Ini bahkan lebih dari 30 detik. Luar biasa. Nah, sekarang Kak Peter. Ini aja ya. Ya. Apa ini? Wah. Jumping jack 10 kali. Ayo coba jumping jack 10 kali kita hitung sama-sama. Oke? Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay! Jadi kita main game sekaligus sehat sama-sama. Dan yang terakhir Kak Ryan ini. Oke, ya. Jadi push up 10 kali. Ayo Kak Ryan push up 10 kali. Di sini. Ya. Oke. Ayo, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keren. Jadi kalian bisa main games ini sama keluarga kalian, sama kerabat kalian, sama teman-teman kalian. Kalian bisa buat minumannya dan juga instruksinya. Jadi kita main game sekaligus kita hidup sehat. Hello everyone. Nah, di Joy Kids Online Service di minggu ini, Miss ditemani oleh bukan seseorang ya, tapi sebuah balloon ya. The balloon ya, dia punya namanya Windy. Miss dan Windy akan menemani kalian 3-4 menit ke depan. Hai Windy, hai Miss Novi. Nah, oke ya. Nah, hari ini Miss dan Windy mau nge-game sedikit aja. Nah, Miss selain membawa balloon Windy ini, Miss juga punya sebuah atau beberapa peniti ya. Penitinya kecil mungkin ya, nggak kelihatan kalian. Tapi pasti ya kalian kalau nggak ngerti peniti mungkin bisa tanya mama di rumah. Nah, peniti ini. Nah,
peniti ini tujuannya buat apa ya? Miss mau coba ya. Kalau Miss punya teman ya, namanya Windy ini, Miss mau ngomong dengan teman Miss. Hai Windy, apa kabar? Kamu cantik sekali hari ini. Miss coba ya. Miss akan menusukkan ini peniti ini. Ini peniti ini ujungnya lumayan runcing loh ya. Miss tusukkan kira-kira apa yang terjadi kepada si Windy. Hai Windy, kamu cantik sekali hari ini. Miss tusuk ya. Nih ya, lihat nih ya. Miss tusuk. Tidak terjadi apa-apa. Coba lagi ya. Hai Windy, apa kabar? Wah, kamu pintar sekali hari ini. Miss coba lagi ya. Miss tusuk lagi ya. Coba lagi. Kok tidak terjadi apa-apa ya, magic ya. Nah, tapi Miss coba, Miss mau pakai kata-kata yang sedikit menyakitkan seperti tertusuk. Nih, apa namanya, peniti ini. Hai Windy, kamu hari ini pasti belum mandi karena bau sekali. Coba Miss tusuk ya, apa yang terjadi? Ush. Nah, itulah maksudnya ya. Kalau kita punya teman, kita harus bisa ngomong yang baik ya kan, yang manis, yang enak didengar. Kalau nggak enak didengar, ya pasti itu yang akan terjadi. Seperti ditusuk sama peniti tadi si Windy-nya, dos gitu ya. Nah, akhirnya meletus. Nah, makanya itu kita itu kalau punya teman, kita bisa ngomong dengan baik. Kita punya empati, kita punya simpati kalau teman kita lagi nggak bagus, lagi sedih, kita bisa menghibur ya kan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab soal perkataan yang baik dan perkataan yang buruk. Seperti tadi, kita punya teman yang namanya Windy tadi, waktu kita ngomong yang baik, kita tusuk pakai peniti, Windy-nya nggak apa-apa. Ya, kita tusuk lagi pakai peniti beberapa kali, Windy-nya juga nggak apa-apa. Tapi waktu kita ngomong, hai Windy, kamu hari ini pasti belum mandi karena bau sekali. Waktu ditusuk langsung dars. Nah ya, itu adalah soal perkataan baik dan buruk. Nah, hari ini Miss punya cerita. Nah, suatu kali dalam perjalanan umat Israel dari tanah Mesir ya. Israel kan awalnya dari Mesir dikeluarkan oleh Tuhan ya, di bawah kepemimpinan Musa menuju tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Nah, mereka itu Tuhan menyertai mereka dengan segala macam kuasa Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat istimewa ya, dari tulah, dari mujizat-mujizat, banyak hal yang terjadi. Tuhan menyertai bangsa Israel ini secara luar biasa. Nah, waktu mereka sudah berjalan sekian lama, akhirnya mereka pasti sudah dekat dong dengan yang namanya tanah Kanaan. Nah, mereka berkemah di satu tempat, kemudian Musa atas perintah Tuhan, Musa ini menyuruh dari setiap suku bangsa Israel ya. Jadi suku bangsa Israel itu ada 12 suku. Nah, dari setiap suku diambil satu-satu. Berarti ada 12 orang yang Musa suruh untuk mengintai, untuk melihat situasi di tanah Kanaan itu seperti apa, tanah perjanjian itu seperti apa. Nah, 12 pengintai itu pergi mengamati negeri Kanaan selama 40 hari ya. Mereka tuh mengamati apa yang ada di sana, pekerjaannya mereka apa, terus di sana itu ada apa aja, terus bagaimana di sana itu bisa berbuat, maksudnya bisa menanam apa kalau mereka jadi petani, atau bisa apa untuk bekerja. Pokoknya segala hal yang info untuk dari bangsa Israel tahu di Kanaan itu ada apa sih. Nah, jadi mereka ke sana, mereka melihat negeri Kanaan yang menjadi negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka terkejut. Kenapa? Karena di Kanaan itu ternyata buahnya tuh nggak kecil-kecil. Kalau buah anggur di sini kan kecil-kecil ya. Di sana itu besar buah anggurnya. Wah, kalau buah anggur aja besar, buah apa lagi? Mangganya lebih besar lagi. Mungkin apelnya lebih besar lagi. Wah, besar-besar. Nah, tapi karena buahnya itu juga besar-besar, orangnya pun besar-besar ya, orangnya gede-gede, tinggi, gede, raksasa, besar-besar, sehingga
selain mereka kaget dan kagum melihat buah-buahan, tanaman, tanahnya begitu subur, mereka juga ketakutan dengan orang yang besar-besar. Ya, sehingga mereka itu waktu mereka kembali dari pengintaian 40 hari itu, 12 orang kan yang kembali, 10 orang itu dia bilang gini, waduh, di Kanaan memang semua buahnya itu tanamannya subur-subur, buahnya besar-besar, yang biasanya cuma segini-segini untuk ukuran anggur, di sana besar. Ya, anggurnya besar, jeruknya besar, apel besar, semuanya besar-besar. Tapi jangan salah, orangnya juga besar-besar, gede-gede. Kita takut, ibaratnya kita ini belalang, mereka itu manusia sesungguhnya. Wah, kalian tahu kan ya, belalang itu kalau dibandingkan kita ya, itu belalang itu kecil. Nah, ibaratnya itu seperti itu. Nah, 10 orang pengintai ini dari 12 ini ngomongnya itu negatif semua. Sudahlah, kita nggak bisa masuk ke sana. Kita pasti kalah kalau menyerang mereka. Karena mereka gede-gede, kita ini apalah gitu. Mereka biasa ya, bangsa Israel terkenal dengan suka marah ya. Kalau waktu itu ya, mereka bersungut-sungut apapun yang sudah Tuhan berikan, apapun yang Tuhan kerjakan buat mereka, mereka tidak pernah bersyukur. Pun kali ini saat mereka tahu bahwa Kanaan, negeri yang Tuhan janjikan buat mereka itu subur, makmur. Tapi karena orang juga gede-gede, mereka jadi ciut, jadi negatif, jadi nggak ada positifnya. Tapi tadi kan ada 12 orang ya. Terus yang 10 ngomongnya nggak baik, ngomongnya yang negatif. Nah, yang 2 orang ini bagaimana? 2 orang ini namanya Yosua dan Kaleb. Nah, 2 orang ini bilang, "Lah nggak apa-apa, betul mereka itu besar-besar, tapi kita mesti mikir, di sana itu tanahnya subur, kita bisa menanam apapun di sana, ya buahnya besar-besar, subur, dan Tuhan itu menjanjikan tanah itu buat kita. Nggak apa-apa, kita pasti bisa karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati." Ya, akhirnya ada 2 kelompok. Satu bilangnya negatif, 10 orang, satu bilangnya positif. Mereka akhirnya kayak beradu mulut sendiri ya. Mereka bersungut-sungut. Jadi ada 2 kubu yang satu bilang negatif, satu bilang positif ya. Akhirnya Yosua dan Kaleb juga bilang lagi, kalau Tuhan itu menjanjikan itu buat kita, Tuhan akan berada di pihak kita. Jadi tidak ada yang mustahil bagi kita. Kita pasti bisa masuk ke tanah Kanaan itu. Tapi karena 10 orang tadi itu bikin panas suasana ya, mereka ngomongnya yang jelek-jelek tentang Kanaan. Jadi orang-orang Israel yang lainnya itu, mereka lebih mendengar apa kata 10 orang ini. Mereka jadi marah, mereka marah sekali. Mereka marah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka melempari Musa, melempari Harun, Yosua dan Kaleb ini dengan batu. Melempari mereka dengan batu. Waktu mereka ini sangat marah ya, sangat marah dan memuncak. Tiba-tiba kemuliaan Tuhan terlihat di kemah pertemuan. Tuhan dalam ketidaksenangannya, Dia menyatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka harus tidak usah lagi menjadi umat Tuhan. Mereka tidak layak memiliki daerah yang baik yang Tuhan janjikan. Berarti orang-orang yang nggak percaya itu maksudnya orang-orang yang ngomongnya negatif itu tadi. Ya, orang-orang yang nggak percaya, mereka nggak usah masuk tanah Kanaan. Jadi Tuhan itu marah, tapi Musa berdoa, Musa bersungguh-sungguh berdoa, memohon ampun kepada Tuhan untuk orang-orang Israel yang memberontak tadi, yang ngomongannya negatif, yang sudah marah sama Musa, supaya Tuhan itu tidak menghukum mereka. Karena Tuhan itu kalau marah, wah, kita bisa tahu ya kalau Tuhan marah waktu itu ya, wah, sangat menyeramkan sekali. Dan Musa berdoa, tapi apa? Tuhan nggak mau mendengar. Oh, Tuhan maha sabar ya. Tuhan itu penyayang, sekalipun Tuhan itu bisa tegas, bisa marah, tapi Tuhan juga menyayangi bangsa Israel. Dia tidak marah, tetapi tetap harus ada hukuman yang harus diberikan kepada bangsa Israel. Yaitu bangsa Israel yang tidak percaya sama Tuhan ini, mereka tidak berhak masuk ke tanah Kanaan. Jadi generasi yang keluar dari bangsa dari Mesir ya, terus mereka tuh nggak percaya ya, mereka tuh nggak boleh masuk tanah Kanaan. Yang masuk tanah Kanaan itu cuman Yosua dan Kaleb dan anak-anak yang percaya atas janji-janji Tuhan atas kehidupan mereka. Nah,
Dari cerita yang barusan kita dengar ini, 12 pengintai yang dikirim, tetapi 10 pengintai itu ngomongnya negatif sampai ke bangsa Israel, menyebabkan bangsa Israel itu marah. Marah luar biasa, pencela Musa, bersungut-sungut sampai Musa itu dilempari dengan batu ya, marah. Sedangkan 2 orang yang ikut mengintai yang namanya Yosua dan Kaleb itu, mereka ngomongnya positif. Mereka mungkin Yosua dan Kaleb juga ada rasa khawatir, tapi dia lebih percaya akan setiap janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa Kanaan itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Jadi dia berjanji dan Yosua dan Kaleb itu juga sudah melihat apa yang Tuhan sudah lakukan atas bangsa Israel. Dan 2 hal yang berbeda terjadi dalam kehidupan mereka ya. 10 orang pengintai tadi itu mati kena tulah, sementara Yosua dan Kaleb senantiasa percaya dengan janji Tuhan, mereka dibawa masuk ke dalam tanah Kanaan. Orang yang berkata mengasihi Tuhan seharusnya dia juga mengasihi sesamanya melalui perkataan, melalui sikap, tingkah laku. Nah, minggu ini kita masih belajar tentang kemurahan Tuhan. Salah satu kemurahan yang kita pelajari dari Yosua dan Kaleb, kita perlu belajar untuk bisa menjaga kata-kata kita supaya kata-kata kita menjadi baik ya. Kita nggak suka ngomongin orang, nggak suka mengolok-ngolok ya. Contoh kata misalnya seringkali di sekolah kita sering memberikan komentar yang kurang baik terhadap teman kita. Misalnya teman kita yang pendek atau yang kurus sekali atau yang gede sekali ya, atau yang macam-macam ya. Ada yang mungkin berbeda warna kulit atau berbeda model rambut sama kita, atau apapun itu yang nggak bagus tentang mereka, yang jelek, kita itu nggak boleh ya. Kita harus bisa berempati kepada teman kita. Saat teman kita itu sedih, kita bisa menghibur. Kalau teman kita nggak bisa, kita bisa mengajari mereka atau memberikan semangat. Ayo, kamu pasti bisa. Dengan belajar, dengan bersungguh-sungguh, kamu pasti bisa mengerjakan ulangan dan PR yang kamu nggak bisa, yang susah. Atau misalnya bersedih tentang apa, kita bisa menghibur, kita bisa berkata-kata yang baik. Hari ini kita mau belajar, I want to say good words to others. Jadi kita bisa belajar untuk berkata-kata yang baik ya. Mengeluarkan kata-kata yang baik, sebab dari dalam mulut kita itu keluar itu semuanya terpancar dari hati kita ya, dari hati kita keluar dari mulut kita. Dan kita juga mau menghibur teman-teman kita, berempati kepada teman-teman kita. Nggak cuma teman-teman kita, mungkin orang tua, mungkin keluarga atau siapapun, kita bisa belajar supaya kita ini bisa berkata-kata dengan baik dan benar. Nah, hari ini super kebenarannya adalah I want to say good words to others. Kita mau ulangi sama-sama. I want to say good words to others. Jadi, super kebenaran kita hari ini adalah I want to say good words to others. Kita katakan sama-sama, I want to say good words to others. Ayat penuntun kita pada hari ini adalah Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 atau Bilangan 14 ayat 1 sampai 38. Numbers 13 1 to 33 and Numbers 14 1 up to 38. Dan ayat hafalan kita ada di Efesus 4 ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama versi BIS. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kita baca sama-sama sekali lagi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dalam bahasa Inggris, Ephesians 4:29. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu buat setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biar Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami, Tuhan, selalu positif Tuhan, dan bisa berdampak baik buat teman-teman kami dan juga orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuntun setiap kehidupan kami ya Tuhan, berkati setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sama-sama katakan amin. So guys, hari ini ibadah kita sudah selesai. Kita kasih tepuk tangan luar biasa.
Jangan lupa buat like, comment, subscribe YouTube channel ini dan juga jangan lupa share ibadah ini ke teman-teman kalian. See you next week.